Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Memasuki minggu-minggu Natal, kita diajak merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 12 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ketika seorang anak remaja membutuhkan laptop untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah, meminta kepada orang tuanya dengan terpaksa menolak permintaan anaknya karena tidak punya uang. Tetapi si anak tidak berputus asa dan selalu mengatakan kepada orang tuanya, "Pa, jika ada uang, belikan aku laptop ya, karena aku malu jika harus meminjam terus-menerus kepada teman." Bulan depannya, karena masih belum punya laptop, si anak mengatakan hal yang sama. "Pa, jika ada uang, belikan aku laptop ya." Demikian juga bulan berikutnya dan bulan berikutnya. Si anak tetap mengatakan hal yang sama. Jika saudara sebagai ayah dari anak itu, saya yakin entah dengan mencari penghasilan tambahan atau dengan cara meminjam uang, saudara pasti mengusahakan memenuhi kebutuhan anak saudara. Apalagi memenuhi kebutuhan anak yang menunjang keberhasilan studinya, itu memang tanggung jawab orang tua. Ayat yang kita baca hari ini berbicara tentang 3 hal, yaitu bersukacita karena pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Bagian pertama dan kedua akan kita bahas dalam kesempatan lain. Pagi ini, kita akan fokus pada kata bertekunlah dalam doa. Untuk memahami bertekun dalam doa, Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan tentang hakim yang tidak benar dan seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu untuk meminta haknya dibela. Di dalam Lukas 18 ayat 2, Yesus berkata, "Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, 'Belalah hakku terhadap lawanku.' Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, 'Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku.'" Dari perumpamaan ini, kita melihat sebuah permintaan yang diucapkan terus-menerus, menunjukkan kesungguhan dan ketekunan janda itu untuk mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Kalau seorang hakim yang tidak takut akan Allah karena alasan tertentu mengabulkan permintaan janda itu, dan dalam cerita awal saya, seorang bapa di dunia yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan saja tahu bagaimana mencukupi kebutuhan anaknya. Maka terlebih lagi Bapa yang di surga. Dia tidak akan mengulur-ulur waktu jika anak-anaknya meminta kepadanya, seperti yang diucapkan Yesus dalam cerita perumpamaan tadi. Dalam cerita itu, Yesus juga menegaskan bahwa para murid harus terus berdoa dengan tidak jemu-jemu, dan Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Saudara yang terkasih, supaya kita tetap teguh dalam iman dan pengharapan, supaya kita dapat bersabar dalam kesesakan, dan kita dapat bertekun di dalam doa. Di awal tahun 2022, tepatnya tanggal 3 Januari, Komisi Pemerhati dan Komisi Doa dan PDRT mempunyai proyek hospitalitas yang akan melibatkan kita semua, sehingga proyek ini menjadi proyek pribadi kita dan proyek komunitas di wilayah kita. Bagaimana caranya kita terlibat? Masing-masing kita dapat menghubungi penanggung jawab atau koordinator wilayah. Kita diajak untuk terlibat mendoakan satu pokok doa yang akan kita doakan sekali dalam sebulan, di hari Senin malam minggu pertama. Selain satu pokok doa, jika ada pergumulan, saudara dapat minta didoakan di kelompok saudara. Dan untuk pembagian wilayah, Bapak Ibu Saudara dapat melihat pada warta gereja. Mari kita mulai berdoa serentak
setiap Senin minggu pertama dimulai tanggal 3 Januari 2022 di masing-masing wilayah sebagai proyek ketaatan kita untuk tekun berdoa. Kami berharap setiap jemaat Tuhan dan simpatisan yang terlibat dapat merasakan kedekatan dengan Tuhan, dapat merasakan dukungan sebagai saudara dalam keluarga besar GKI Wiyung. Kiranya gerakan doa ini juga membuahkan terjawabnya doa-doa kita dan menjadikan kita semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Menutup tahun 2021, menyongsong tahun 2022, bertekunlah dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami banyak diajarkan untuk bersukacita. Kiranya setiap kami membawa sukacita karena pengharapan di dalam Kristus itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami dapat menularkan sukacita itu kepada orang-orang sekitar kami, supaya mereka juga boleh mengalami sukacita Natal. Dan tolonglah kami untuk mempercayakan hidup kami dan pergumulan kami serta kepedulian kami kepada orang-orang sekitar dan kepada dunia ini dalam doa, baik pribadi maupun bersama-sama jemaat Tuhan dalam gerakan hospitalitas. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan dan simpatisan beserta keluarga mereka. Dalam segala pergumulan mereka, biarlah mereka boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kami naikkan doa kami, penyerahan hidup kami, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat mempercayakan hidup kepada Tuhan. Tuhan Yesus sumber kehidupan memberkati kita semua.